penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman-Nya. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Oke, yang ketiga, Bang ya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami telah menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Oke, jadi kali ini kita akan bahas ya pembahasan dari KTK 5 ini. Tadi judul dari KTK 5 ya. Tadi judul dari KTK 5 kalau kita lihat dia panggilan menjadi murid Kristus. Oke. Nah, jadi kalau kita lihat di teks ini kan dia sebenarnya banyak bicara soal apa ya? em, Ketika kita punya suatu penghayatan kepada Tuhan, kepada Kristus, ada satu hal atau kuasa Tuhan yang bisa kita nyatakan ya, yang bisa kita rasakan sampai pada akhirnya karena kuasa kemuliaan Tuhan dan bahkan kasihnya yang menyentuh kita, ya, yang melawat kita, akhirnya kita takluk loh akan kasihnya Tuhan gitu. Abang pernah bilang gitu pernah ke teman-teman di pelayan mahasiswa, kita ini nggak cukup kuat gitu menahan kasihnya Kristus, ya, menahan cintanya Kristus sampai akhirnya kita bisa takluk loh, ya, akan apa yang Dia nyatakan, itu apa yang Dia tunjukkan ke dalam hidup kita. Jadi itulah yang sedang dialami secara khusus kali ini kepada Petrus. Jadi nanti kita akan banyak mengulas tentang Petrus karena ini hampir sama juga sebenarnya dengan nabi-nabi lainnya ya, yang mana Tuhan itu menunjukkan kuasanya, menunjukkan dirinya yang mulia itu sampai pada akhirnya ketika kita sadar kalau dia itu mulia, dia itu besar, dia itu tak terhingga oleh pikiran kita, sampai akhirnya mereka takluk, ya, tersungkur di hadapan Tuhan dan akhirnya mereka merelakan diri mereka untuk mau melayani Tuhan, melayani Kristus. Itu juga lah yang dialami ya, nggak hanya sama Petrus kali ini, tapi sama Musa, sama Yesaya, atau bahkan sama nabi-nabi lainnya ya, para hakim. Mereka juga merasakan itu, yang melihat kebesarannya Tuhan dan mereka sadar gitu akan kebesaran Tuhan itu dan mereka rela untuk dipakai oleh Tuhan. Oke, jadi kali ini di dalam pembahasan kita diingatkan bahwa Yesus itu sedang berada dengan banyak orang di Danau Genesaret, ya, atau Danau Galilea, yang mana orang-orang itu lagi pengen untuk mendengarkan firman Allah. Abang mau ingatkan kita juga ya, Dik, kalau ini kan konteksnya kadang-kadang firman Tuhan itu kita nggak hanya melihat teks, tapi kita juga perlu melihat konteksnya. Jadi kalau kita lihat ya, bagaimana ya, Dik?
perjalanan mereka, orang-orang yang mengikuti Tuhan itu, ya orang-orang yang mengikuti Kristus itu. Kadang-kadang Tuhan itu dia menyadarkan kita akan kemuliaannya, ya bisa aja hanya dengan firman-Nya gitu ya, tapi juga kadang-kadang dengan seluruh indera kita. Ya, jadi kalau uh, bisa lihat ini di fotonya atau videonya, banyak loh orang yang lagi bersama dengan Yesus di tepi pantai, ya di pantai Danau Genesaret itu, yang mana mereka mau mengikut Kristus, ya mereka bisa merasakan kesejukan, udara yang segar, uh, lalu penglihatan mereka dipuaskan dengan pantai yang indah, ya dengan suara ombak, suara air, dan ada kapal di sana, kayak gitu ya. Jadi kita harus bisa loh punya kemampuan untuk merasakan anugerah Tuhan ya di dalam perjalanan kita untuk mengikuti Kristus dengan memakai seluruh indera kita. Jadi dan itu akan sangat uh, menyenangkan dan membuat kita sadar bahwa begitu banyak ternyata berkat Tuhan sama kita. Nah kadang-kadang kita nggak sadar itu gitu. Jadi perjalanan rohani kita untuk mengikuti Tuhan seringkali kering gitu ya. Kita nggak sadar bahwa kuasa Tuhan, berkat Tuhan itu bisa dirasakan dengan banyak indera, ya, dengan kesegaran udara, dengan apa yang kita lihat, ya, dengan pengalaman-pengalaman baru yang Tuhan tunjukkan, kayak gitu. Itulah yang dialami oleh banyak orang itu, jadi yang mereka lagi di suasana yang abang rasa cukup sejuk waktu itu, di waktu mereka mengikuti Tuhan sampai di tepi pantai, dan mereka dikatakan haus ya, akan firman Allah. Nah, pada saat mereka itu haus akan firman Allah, ya mereka menanti-nantikan Kristus itu berkhotbah, Kristus menyampaikan firman. Itu loh yang menjadi tujuan utama mereka. Ya, dipuaskan akan firman Allah, dipuaskan akan khotbah gitu, akan pesan yang rindu untuk Tuhan nyatakan kepada mereka. Bisa nggak ya itu menjadi tujuan utama kita? Kayak gitu di samping banyak pengalaman-pengalaman rohani, pengalaman kita secara pribadi untuk mengikuti Tuhan, tapi bisa nggak ya kita itu juga menganggap bahwa hal yang paling penting dari itu semua adalah mendengarkan firman Allah, itu mendengarkan firman-Nya Tuhan, itu jauh lebih penting, kayak gitu, itu jauh lebih apa ya, bermakna gitu daripada hal-hal lainnya, kayak gitu. Dan di saat kita haus akan firman Allah, Tuhan itu dengan sangat setia, dengan sangat rela untuk meluangkan waktunya untuk berkata-kata, untuk bersabda dan untuk mengajari kita. Ya, makanya itu ya khotbah di bukit, eh, golden rule, aturan emas bagi kita itu kan Tuhan bilang berbahagialah orang yang haus akan kebenaran karena dia akan dipuaskan. Ya karena apa? Karena mereka menganggap bahwa mendengarkan firman Tuhan itu jauh lebih penting, ya. Karena Tuhan yang sedang berkata-kata di sana. Kayak kemarin ya abang singgung soal Tuhan itu suka didengarkan, kayak gitu, dan kita membutuhkan itu. Ya, jadi orang-orang yang mengikuti Kristus itu mereka menyadari itu, ya, dan Tuhan akan dengan sangat senang hati untuk menyampaikan firman-Nya. Dan mereka menjadikan itu sebagai hal yang paling utama untuk dicari, ya firman Allah. Kadang-kadang saking banyaknya firman, kita jadi nggak bisa menghayati itu ya, saking banyaknya hal, udah seringnya aku mendengarkan itu. Ya oke, kita di dalam keadaan yang lagi Tuhan kasih anugerah itu gitu. Tapi masalahnya kadang-kadang nggak kita hayati. Itu bahkan mungkin orang di luar sana itu nggak banyak loh yang punya kesempatan untuk mendengarkan firman Allah. Jadi selagi ada waktu, mari kita nikmati anugerah Tuhan itu. Ya, itulah yang sedang dirasakan orang-orang waktu itu yang ada di tepi pantai. Dan akhirnya Yesus pengen gitu untuk bersabda kepada mereka di tepi pantai. Dan di tepi pantai itu dia melihat ya ada perahu, ada dua perahu dan ada nelayan-nelayan yang untuk udah siap ini, mereka udah siap untuk berlayar ya, dan mereka udah pulang, tapi nggak ada hasil tangkapannya ya. Tapi akhirnya Yesus itu ini ya, kadang-kadang kita harus melihat bahwa ya mungkin mereka itu kan udah nggak dapat apa-apa, nelayan-nelayan itu, mereka udah kecapean, nggak ada hasilnya, tapi Tuhan itu
melihat perahunya mereka, ya, Tuhan Yesus melihat perahunya mereka, dan dia naik ke perahunya Simon, gitu. Dan akhirnya Tuhan suruh Simon itu untuk berlayar sedikit, gitu ya, berlayar sedikit ke danau, ke pantai, dan akhirnya dia mengajar di sana, dia mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, jadi apa ya, di sini cukup menarik sih responnya Simon ketika Tuhan, ketika Kristus itu punya satu permintaan kepada dia. Ya, dia rela gitu ya untuk memberikan perahunya. Dia rela ya di tengah-tengah kesibukannya, di tengah-tengah kegagalan-kegagalannya, dia rela untuk membiarkan Tuhan itu hadir di hidup. Kayak gitu. Kadang-kadang kita ini apa ya, di tengah-tengah ketakutan, ya di tengah-tengah kegagalan mungkin kita ini seringkali nggak merelakan siapapun atau bahkan nggak merelakan Tuhan untuk hadir di sana. Ya bisa aja kita ini ketika gagal pengen merenung sendiri, memikirkan apa yang menjadi persoalan kita, kayak gitu. Tapi di sini Tuhan itu apa ya, ketika dia datang gitu menjumpai Petrus, Petrus dengan rela hati membiarkan Tuhan itu menaiki perahunya, gitu ya. Di tengah-tengah kegagalannya, dia membiarkan Tuhan untuk terlibat, kayak gitu, untuk ada bersama dengan dia di sana. Dan menariknya dia juga membiarkan apa yang menjadi miliknya. Petrus membiarkan apa yang menjadi miliknya itu untuk dipakai oleh Tuhan. Kayak gitu ya. Kadang-kadang kita ini sangat nggak bisa terprovokasi. Kita ini sangat nggak bisa diganggu. Ya, termasuk kepunyaan kita itu sangat nggak bisa untuk dipakai ketika kita itu ada persoalan. Gitu. Terlebih dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kadang-kadang, ya udahlah nantilah aku melayani Tuhan lagi nggak baik keadaanku. Gitu ya. Nantilah ini kuberikan lagi nggak punya apa-apa aku. Tapi di sana Petrus menunjukkan hal sebaliknya ya. Dia itu merelakan kepunyaannya itu untuk dipakai oleh Tuhan. Kayak gitu, mengajar banyak orang ya. Dan Tuhan juga dengan senang hati ya untuk mengajarkan, tapi kali ini memakai perahunya perahunya eh, perahunya Petrus. Ya seakan Tuhan itu mau bilang biarkan aku yang memimpin perahu kalian kayak gitu. Biarkan aku yang memimpin jalan hidup kalian kayak gitu. Dan akhirnya ya dia bilang, ya Tuhan Yesus bilang ke Petrus, ke Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Oh ini setelah selesai ya, setelah selesai ia berbicara. Artinya memang dia naik sedikit ke perahu, Yesus itu ada berkhotbah di sana, di perahu itu. Memang nggak dicatat di Lukas. Apa yang dibilang oleh Petrus nggak dicatat. Tapi dari sini bisa kita lihat bahwa Tuhan itu dia, kayak abang bilang tadi, dia seakan bilang, uh, biarkan aku yang memimpin kayak gitu ya perjalanan kapal kalian, perjalanan kehidupan kalian. Nah, dan di sana ya mungkin Tuhan kenapa ya harus di kapal, kenapa harus uh, bertolak sedikit ke danau, ya mungkin Tuhan mau agar apa ya semua bisa mendengarkan, agar ada suasana yang nyaman, ya agar ada apa ya kenyamanan gitu bagi setiap orang untuk bisa mendengarkan suaranya Yesus, suaranya Kristus kayak gitu di. Ya, jadi uh, ya itulah gambaran kita ya yang bisa menikmati Tuhan ini. Mari kita sediakan waktu, ya mari kita sediakan apa ya di suasana hati kita, uh, suasana lingkungan kita yang nyaman, di mana kita siap untuk mendengarkan Tuhan, kayak gitu ya, mendengarkan Kristus. Dan di sana Yesus itu dengan senang hati untuk mengajar mereka. Memang nggak dibilang di Lukas apa yang diajarkan oleh Yesus, memang nggak dibilang, tapi paling enggak ya ternyata dari apa yang terjadi di sana, paling enggak bukan itu poin yang sedang disampaikan oleh Lukas ya. Poin yang sedang disampaikan Lukas mungkin tentang kehidupannya Petrus, ya bagaimana dia berespon akan apa yang Yesus kerjakan. Oke, nah dan setelah selesai pelayanan itu, ya, setelah selesai Yesus berkhotbah, mengajar banyak orang di sana, ya Petrus dengan rela hati memberikan kepunyaannya untuk dipakai Tuhan. Dan akhirnya
bukan selesai begitu aja ya, Dik. Ya, kadang-kadang setelah selesai pelayanan, ya Bang, pernah ingat itu ada sharing dari PKK di FISIP yang Abang masih ingat. Dia bilang kadang-kadang kita selesai pelayanan udah selesai gitu aja, gitu ya. Tapi ada nggak ya kita itu selesai pelayanan, kita itu masih punya agenda pribadi sama Tuhan untuk ngobrol, untuk mendiskusikan gitu ya, apa yang baru kita renungkan. Itu penting loh, Dik. Ya, mari kita bicara sama Tuhan soal apa yang baru kita dengarkan dari Dia. Itu sering terjadi sama para murid. Kadang-kadang kan para murid itu, apa maksudmu ketika kau menyampaikan perumpamaan kepada mereka, gitu ya. Murid itu sering kayak gitu. Ketika akhirnya Yesus itu ngobrol, ya bersabda, para murid itu biasanya juga nanya balik, apa ya maksudnya? Apa yang sedang kau katakan di dalam hidupku? Kayak gitu. Ya, abang ingat itu pesan Kak Tantika waktu itu. Dia bilang itu, mari kita berbincang kepada Tuhan bahkan setelah kita selesai ibadah. Ya, apa yang pengen dia katakan kepada kita secara pribadi? Atau kita hanya sekedar mendengar, ya udah selesai. Kayak gitu ya. Nggak ada diskusi secara pribadi sama Tuhan. Tapi menariknya itu terjadi lagi di dalam hidupnya Petrus ya. Setelah mereka selesai melayani, ya di sana juga Petrus ikut melayani ya, karena dia juga bawa Yesus untuk berlayar sedikit gitu, biar agak-agak di perairan lah Yesus berkhotbah. Setelah mereka selesai melayani, ya ada perbincangan pribadi ya di antara Petrus dengan Yesus. Ya, waktu itu Yesus bilang, bertolaklah ke tempat yang dalam dan dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Ya, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Di sana Petrus bilang, guru, ya di sini Petrus menganggap Yesus sebagai gurunya. Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Nah, di sini, Dik, memang dari perkataannya Petrus, dia menganggap Yesus itu sebagai gurunya ya. Memang dia mengakui bahwa Yesus itu Tuhan, tapi ini dalam konteks apa ya? Soal soal menangkap ikan, gitu ya. Mungkin dia menganggap udah sepanjang hari kami menangkap ikan, artinya aku tahu apa yang aku kerjakan gitu, tapi ya udahlah gitu karena engkau yang mengatakannya, ya aku lakukan gitu. Kenapa, Dik? Kenapa ya Petrus bilang kayak gitu? Ya dia menyampaikan alasan bahwa udah sepanjang malam ya mereka bekerja keras. Kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan ya, Dik. Ini peristiwanya tadi dikatakan di awal, mereka itu lagi membersihkan jala mereka, ya kan? Ini tadi di ayat yang kedua. Yang mereka baru membasuh jalannya, artinya mereka baru selesai menangkap dan hasilnya nggak dapat apa-apa. Ini menunjukkan bahwa ini kejadiannya pagi hari. Kenapa? Kalian harus ingat ya, Dik, kalau nelayan itu mereka ada ilmunya. Ya, ketika mereka berlayar, mereka punya ilmu. Kenapa? Kalau kalau mau ke danau, ya, mau ke laut, itu mereka itu didorong sama angin darat. Angin darat itu dia berhembus malam hari dari darat ke laut. Barulah setelah pagi hari, mereka itu pulang karena dihembus oleh angin laut. Angin yang dari laut ke darat. Jadi mereka memang baru berlayar, ya mungkin mereka satu malaman berlayar. Dari malam sampai subuh, sampai pagi. Tapi akhirnya nggak dapat apa-apa. Nah itulah yang lucunya kan. Akhirnya di pagi hari itu Tuhan Yesus suruh lagi. Ya, jadi jangan anggap bahwa Petrus itu nggak ngerti ilmunya. Dia paling ngerti. Karena dia itu nelayan gitu ya. Mereka tahu teorinya, tapi nggak dapat apa-apa gitu. Tapi menariknya kali ini, Petrus itu dia bilang sama Tuhan, oke Tuhan, gitu, oke, aku akan melakukan apa yang kau bilang. Ya mungkin mungkin Petrus ada keraguan juga, tapi dia tetap mau ya. Tapi menariknya yang dia bilang, karena engkau yang mengatakannya, karena engkau yang menyuruhnya.
Ya, aku akan menebarkan jalannya juga. Aku akan melakukan perintahmu. Ya, jadi ya Petrus itu kali ini dia melibatkan Tuhan gitu di dalam kegagalannya. Dia melibatkan Kristus ya dan mendengarkan omongan Kristus kayak gitu untuk melakukan sesuatu ya. Dan kali ini Petrus itu menghadapinya bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Ya bisa nggak ya kita kayak gitu ya, Dik? Ya kali ini kita belajar untuk menghadapi ketakutan-ketakutan kita, kekhawatiran kita. Ya kali ini bersama dengan Tuhan, bersama dengan Kristus. Karena Engkau yang mengatakannya, maka aku akan menebarkan jala ini juga. Ya. Dan apa yang terjadi? Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Dan akhirnya apa? Mereka memberi isyarat kepada teman-teman yang lain di perahu yang lain untuk datang membantunya. Akhirnya mereka butuh satu perahu lagi gitu. Ayo datanglah kalian bantu kami. Jangan hanya kami aja. Jangan hanya satu perahu aja gitu ya. Kami butuh pertolongan gitu dari perahu yang lainnya untuk datang membantu kami. Kayak gitu. Nah, jadi apa ya yang dibilang di sini ya, Dik? Dari sini kita bisa melihat ya, bisa memperhatikan apa yang dibilang sama Thomas Aquinas ya. Kalau Thomas Aquinas itu, dia bilang kan, kalau hukum itu, kita nggak hanya ada di dalam hukum atau konstitusi yang kita pakai, yang kita buat, ya aturan perundang-undangan. Tapi sebenarnya alam ini pun dia punya hukumnya tersendiri ya. Ya, kapan matahari harus terbit, ya kapan harus menangkap ikan, di mana ada banyak ikan. Terus orang-orang kuno itu mereka sangat ngerti itu. Ya bagaimana arah mata angin, kapan harus bercocok tanam, ya kapan harus uh, kapan kita mengerti datangnya hujan, gitu ya. Itu ada hukum-hukumnya, gitu. Mekanisme geografi itu ada, gitu ya. Kapan air menguap, kapan dia harus tercurah menjadi hujan, kayak gitu. Tapi menariknya, di semua itu apa yang ada di atas langit, apa yang ada di atas kita, dan apa yang ada di bawah laut, apa yang ada di bawah kita, semuanya itu termasuk manusia, semuanya itu takluk di bawah Kristus. Semuanya itu takluk di bawah Kristus. Ya. Jadi dari sini kita harus ngerti ya, Dik, bahwa ternyata cara Tuhan memelihara kita itu, dia nggak terbatas hanya berdasarkan apa yang kita pikirkan, ya terbatas dengan prinsip-prinsip yang kita ketahui. Ternyata enggak ya, Dik. Tuhan itu berkuasa atas itu semua, termasuk dalam kesulitan-kesulitan kita. Jadi abang tadi coba merenungkan teks ini, ya. Bayangkan semua ikan itu dicurahkan kepada Petrus sampai akhirnya berkat Tuhan itu dia meluber, ya. Apa ya? Kebaikan Tuhan itu dia selalu meluber ke orang lain. Gitu. Kadang-kadang kita nggak cukup kuat untuk menikmati anugerahnya Tuhan sampai dia terpancar keluar, terpancar ke orang lain. Dan semua hal apa yang ada di atas kita, angkasa, langit, ya, segala sesuatu yang ada di atas kita, dan bahkan segala sesuatu yang ada di bawah kita, air, tanam-tanaman, terumbu karang, semuanya itu takluk di bawahnya Kristus. Karena Kristuslah pemilik itu semua. Jadi dan itu semua dikasih oleh Kristus kepada Petrus. Tuhan itu mampu untuk melakukan itu. Tadi abang coba renungkan ini dan abang cukup ditegur. Ya kadang-kadang kita nggak peka, nggak ngerti kalau Tuhan itu sebenarnya lagi melihara kita dengan apa. Kadang-kadang Tuhan kasih angin untuk menghibur kita. Nah, itu terjadi ya. Kemarin abang pernah singgung di kehidupannya Yunus. Ya, Tuhan kasih pohon untuk menghibur dia. Tuhan kasih udara untuk menghibur kita. Bahkan ikan itu pun kadang-kadang sampai loh ke mulut kita. Itu datangnya dari Tuhan. Itu datangnya dari Kristus itu. Ya kadang-kadang kita nggak sadar gimana ya cara Tuhan menyertai aku. Termasuk ikan yang ada di piring kita itu pun. Itu datangnya dari dia. Ya, sampai lo ikan itu ke mulut kita dan kita nikmati. Dan harusnya itu buat kita semakin sadar ya bahwa cara Tuhan memelihara kita itu sangat tidak terbatas.
Dan banyak hal ternyata yang Tuhan berikan sama kita yang sebenarnya nggak kita sadari, kayak gitu. Dan itulah yang sedang dialami oleh Petrus. Jadi, dan dari sini kayak yang abang bilang di awal, kita itu nggak cukup kuat sebenarnya untuk merasakan anugerahnya Tuhan, untuk merasakan cintanya Tuhan. Sampai kasih Tuhannya itu meluber. Saking nggak mampunya kita untuk bisa, apa ya, menikmati anugerahnya Tuhan itu. Akhirnya dia meluber, terpancar keluar. Kayak gitu. Bisa nggak ya kita merasakan anugerah yang besar itu? Ya? Nggak hanya melalui pengorbanannya di kayu salib. Kadang-kadang banyak hal cara Tuhan memelihara kita yang nggak kita pikirkan. Ya, kemarin abang pernah cerita, gimana cara Tuhan memelihara. Kadang-kadang nggak terpikirkan oleh kita. Ini adik, semakin kita taat sama Tuhan, ya kayak Petrus tadi, semakin kita mau gitu ya untuk terus berpengalaman sama Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bisa kita rasakan. Ya, kita punya kepekaan untuk menyadari kuasanya Tuhan. Ya, itu yang perlu untuk kita sadari, di. Kadang-kadang bisa loh kehidupan rohani kita itu kering. Karena apa? Karena kita nggak sadar bahwa sebenarnya Tuhan itu lagi memelihara. Ya, Tuhan itu lagi menunjukkan anugerahnya, belas kasihannya. Kayak gitu. Kita nggak bisa merasakan kuasanya Tuhan. Kita nggak punya kepekaan gitu ya. Kering akhirnya. Kayak gitu, di. Ya, jadi harusnya semakin kita berpengalaman sama Tuhan, ya, kita menghayati keberadaan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita perhatikan ya, di kuasanya Tuhan itu. Mari kita perhatikan bagaimana pemeliharaan Tuhan itu. Dan di sini Petrus mengalami dengan sangat besar ya, dengan sangat melimpah. Kayak gitu ya, Dik. Mari kita perhatikan. Kadang-kadang karena nggak kita perhatikan, jadi kita seringkali punya kehidupan rohani yang kering. Ya, seakan-akan Tuhan itu nggak ada. Seakan-akan apa ya, Tuhan itu jauh kayak gitu. Jadi mari kita perhatikan ya. Mari punya kepekaan itu. Ya, kayak Petrus yang semakin kita berpengalaman sama Tuhan, harusnya kita semakin peka sama kuasanya Tuhan. Ya, semakin melihat bahwa ada kebesaran Tuhan yang sedang Dia nyatakan. Karena kalau nggak kayak gitu, kadang-kadang kita bisa kering gitu ya. Kita bisa terjebak berdasarkan pengertian kita aja, kayak gitu. Dan Tuhan itu dia menunjukkan kuasanya. Dia menunjukkan uh, apa ya, anugerahnya kayak gitu ya. Dan dalam konteks ini apa ya, kebutuhan jasmani loh. Ini kebutuhan jasmani. Tuhan bisa menunjukkan keberadaannya dengan keperluan jasmani kita, kayak gitu. Dan ini dia tunjukkan lewat ikan yang sangat banyak itu, ya. Dan anugerah Tuhan itu seringkali meluber, terpancar ke orang lain juga, ya. Bisa dirasakan oleh orang lain juga, kayak gitu. Sampai nggak kuat lah perahu mereka menahan, hampir koyak, dan dibutuhkan orang lain ya untuk bisa sama-sama menikmati anugerah Tuhan itu, kayak gitu ya, Dik. Nah, jadi kalau mengingat peristiwa di kapal kan kita seringkali diingatkan dengan air yang bergelombang itu. Ya, air yang bergelombang itu pun takluk loh sama Tuhan. Ya, Yesus bisa berjalan di atas air itu. Artinya setiap persoalan kita itu ada di bawah kakinya Kristus, ada di bawah kakinya Tuhan. Kayak gitu. Mari kita serahkan kepada Dia. Ya, mari kita menjadi Petrus yang percaya, yang juga mau diajak untuk berjalan di atas air. Kayak gitu ya, Dik. Dengan apa? Dengan melihat Kristus, ya, dengan menyadari bagaimana Tuhan sedang membentuk kita, bagaimana kita merelakan diri kita untuk berpengalaman, merasakan kuasanya Tuhan. Ya, ini seringkali jadi pembahasan kan. Untuk merasakan kuasanya Tuhan, mari berjalan keluar dari kapal, berjalan di atas air, berjalan di atas gelombang. Kayak gitu, menghadapi ketakutan-ketakutan kita kayak Petrus. Ya, seringkali kita nggak mau gitu ya. Kita mau merasakan kuasa Tuhan, tapi nggak mau berjalan di atas gelombang, nggak mau berjalan di atas air. Ya kan, Di? Jadi mari kita hayati itu, ya, hayati pemeliharaan Tuhan itu. Ya, yang abang bilang tadi abang ditegurkan. Jangan sangka ya angin yang menghembusmu itu tanpa seizinnya Tuhan ya. Kadang-kadang kita, udahlah segar rasanya.
Seakan-akan itu datang begitu aja, nggak kayak gitu ya, Dik. Kayak yang Abang bilang tadi, segala prinsip, ya prinsip mekanisme alam, prinsip hukum alam, itu semua takluk, semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan. Kayak gitu ya, mari kita rasakan anugerah dan pemeliharaannya Tuhan lewat itu semua. Kayak gitu ya, lewat air, matahari, air yang bisa membasuh tubuh kita, makanan yang bisa kita konsumsi, kayak gitu, Dik. Oke, ya. Nah, dari sini kita juga diingatkan ya, ya tadi ini ya, Yesus itu menyuruh Petrus untuk bertolak ke tempat yang dalam, ke tempat yang dalam, dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Tapi ya, dan Petrus itu mau ya, untuk menebarkan jala, ya, untuk menebarkan jalannya. Oke, dan setelah itu, ya, setelah mereka nggak bisa lagi mengangkat jalannya, udah hampir koyak, ya, anugerah Tuhan dinyatakan lewat momen itu, dan mereka bersama-sama ya mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga bertenggelam, hampir tenggelam keduanya. Jadi, dan akhirnya ya anugerah Tuhan itu nggak berdiri, nggak berdiam hanya pada diri kita aja, tapi dia harus terpancar keluar, meluber keluar. Ada semacam cinta Tuhan itu yang pengen kita nyatakan kepada orang lain, ya. Kasih Tuhan itu pengen terpancar keluar. Karena apa? Abang rasa inilah orang-orang yang senantiasa menyadari anugerahnya Tuhan setiap hari. Jadi, karena saking banyaknya dia hitung deh anugerah Tuhan itu, dia itu terpancar keluar ya dari uh, perbuatannya, senyumnya, atau bahkan kasihnya ke orang lain itu kelihatan. Ya, kita melayani dengan tulus, kita menolong sesama dengan tulus, kayak gitu. Dan akhirnya Petrus melihat hal itu, dilihatnya lah kuasa Tuhan itu, deh. Dan akhirnya dia tersungkur. Ya, dan dia bilang apa? Pergilah daripada aku, karena aku ini orang berdosa. Ya. Inilah ciri dari orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur itu, deh, orang yang merasakan anugerah Tuhan, itu bukan orang yang hanya sekedar menikmati, bilang makasih sama Tuhan. Nggak kayak gitu ya. Tapi kayak Petrus, orang yang bersyukur itu, dia menyadari bahwa dirinya itu nggak layak untuk merasakan anugerahnya Tuhan. Dia itu nggak layak, ya. Karena kita ini orang berdosa. Jadi, ini yang menariknya Petrus. Kita diingatkan, di kita seringkali, oh aku udah bersyukur kok dengan ketika kita dapat anugerah, mungkin dapat pemberian dari orang lain. Oh mana lagi? Ya, atau oh hanya segini ajanya yang kudapatkan, harusnya bisa lah lebih lagi. Atau oh mungkin aku memang udah pantas gitu ya untuk mendapatkan ini. Nggak kayak gitu ya orang yang bersyukur. Tapi kayak Petrus, ya dia yang merasakan kalau dia nggak layak untuk menerima ini. Karena apa? Dia ini orang berdosa, orang yang nggak layak untuk mendapatkan belas kasihan. Itulah ciri dari orang berdosa. Ya, dia nggak layak, dia merasa nggak layak untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan pemberian Tuhan ini, untuk mendapatkan anugerah-anugerah yang begitu melimpah yang Tuhan kasih. Seringkali kan kita merasa layak, kayak gitu. Oh, udah menjadi bagianku kok. Oh, aku udah ngerti kok itu, jadi nggak perlu lagi. Gitu aku diisi gitu sama firman Tuhan. Oh, aku udah ngerti. Oh, aku bisa kok nanti itu ada waktu kok. Ya kali ini nanti bisa kok itu direcord. Aku denger aja nanti rekamannya gitu ya. Nanti diupload kok ada rekaman. Oh, itulah ciri dari kita yang merasa layak, merasa ya udah jadi bagian kita gitu. Oh, nanti nggak dari kelompok bisa kok dari ini hari Minggu atau bisa kok kuliah di YouTube atau dari mana. Ya. Kadang-kadang gitu ya kalau kita nggak mengerti ya keadaan yang beribadah, kadang-kadang kita merasa diri layak gitu. Padahal di dalam ibadah kita nggak ada yang layak. Karena kita diperlayakkan Tuhan, makanya kita datang beribadah. Ya, kita diberi wewenang untuk bisa menikmati Tuhan, untuk mendengarkan Dia. Jadi itu makanya, itulah sikap hati yang beribadah. Jadi kayak kadang-kadang kita di gereja, kita merasa layak untuk duduk di situ. Kita merasa layak gitu ya untuk duduk paling depan mungkin.
merasa layak untuk duduk dekat sama AC, kita merasa layak gitu ya dengan pakaian yang kita pakai, dengan ya hal-hal yang keren yang bisa kita tunjukkan, kita merasa layak dengan itu semua. Padahal kita sama sekali nggak layak, kita ini orang berdosa, kita ini orang yang sebenarnya mau dibuang sama Tuhan, tapi karena belas kasihannya dia memanggil kita, ya. Dan itu yang disadari oleh Petrus. Ya, termasuk dengan pemberian-pemberian Tuhan itu, dia sadar dia nggak layak untuk mendapatkan itu. Makanya dia tersungkur di hadapan Tuhan. Ada nggak ya kita merasa layak untuk mendapatkan ini semua? Ya, merasa layak untuk mendapatkan semua fasilitas yang Tuhan kasih. Ya ini kerja kerasku kok, gitu ya. Padahal kalau kita sadar, kayak yang ngomong singgung kemarin, orang berdosa itu kalau dibiarkan tanpa belas kasihan Tuhan, bisa hancur dunia ini. Makanya, ini ya, Dik, kalau bencana di dalam perjanjian lama, ya kenapa nggak terjadi? Kenapa nggak terjadi sekarang air bah itu? Ya kayak dulu peristiwa Nuh. Itu karena Tuhan lagi memegang. Karena Tuhan lagi memegang dunia ini. Dia memegang, menopang dunia ini, makanya nggak terjadi lagi bencana-bencana di dunia yang berdosa ini. Ya. Jadi deh, itu nggak kesalahan Tuhan loh membuat air bah itu bukan salahnya Tuhan ya. Itu karena memang kayak gitulah dunia yang berdosa. Jadi akhirnya Tuhan lepaskan pegangannya, makanya air bah itu terjadi. Itu jangan kalian kira kayak, oh Tuhan itu membunuh banyak orang. Oh enggak, itulah gambaran dunia yang berdosa. Karena Tuhan lepaskannya pegangannya kepada air-air itu, akhirnya air-air itu ya bisa bertahan sampai sekarang gitu ya, nggak terjadi bencana apa-apa. Tapi di peristiwa air bah itu Tuhan lepaskan pegangannya dan akhirnya bencana terjadi. Kayak gitu, Di. Ya. Dan akhirnya Petrus menyadari itu semua. Dia sadar itu. Dan akhirnya dia menyadari dirinya yang berdosa di hadapan Tuhan yang kudus. Dan dia tersungkur. Kayak gitu ya, Di. Dan akhirnya ya sebab ia semua kalau di sini di ayat ke-9 sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub ya oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap mereka kagum mereka membuat Kristus itu sebagai Tuhan gitu ya di dalam hidupnya mereka dan akhirnya di sana ya bersama dengan Petrus ada Yakobus Yohanes bersama dengan Petrus ya, di dalam momen itu dan mereka tersungkur di hadapan Tuhan dan akhirnya Yesus berkata bahwa jangan takut ya jangan takut mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia ya dan akhirnya sesudah mereka menghalap perahu-perahunya ke darat mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus dan akhirnya para murid itu sadar bahwa segala yang mereka punya itu ada di dalam kendalinya Tuhan selama mereka mau taat ya untuk dibentuk sama Tuhan semuanya itu ada di dalam kendalinya Tuhan gitu dan di sini akhirnya Yesus bilang jangan takut ya dan dari sekarang engkau akan menjala manusia inilah panggilannya Tuhan itu ya inilah panggilan vokasional Tuhan itu bisa loh memanggil kita ya untuk tanggung jawab tertentu, ya, untuk peran-peran tertentu, dan menariknya para murid, ya mereka nggak takut untuk kehilangan semuanya demi Kristus. Jadi ini yang kayak abang bilang tadi, orang Kristen itu kalau memang panggilan Tuhan ada jelas, ya silahkan ikuti itu gitu ya. Boleh resign boleh. Ya kalau kamu sadar jelas Tuhan sedang memanggil ya di tempat yang lain, ada bakat atau talenta yang perlu dikembangkan, ya boleh. Itu yang ditunjukkan ya sama Yesus. Ya, ikutilah aku. Kalian sekarang nggak nggak lagi gitu ya menjadi penjala ikan. Boleh menjala ikan, tapi yang terutama adalah menjala manusia gitu. Dan para murid mau rela karena mereka sadar bahwa mereka sedang berhadapan dengan Tuhan. Yang mana semua hukum alam, semua ciptaan itu takluk di bawah kakinya Kristus. Takluk di bawah perintahnya Kristus. Gitu ya, Di. Bahkan memang kehidupan para murid ketika mereka ada di atas kapal, ya Yesus ada di sana, bukan berarti para murid itu nggak punya banyak masalah, ya ada masalahnya. Bahkan Yesus ada di antara mereka. Kapal itu tetap bergoncang, tetap.
Itu, tapi mereka juga mau kembali untuk membiarkan hidup mereka dipimpin sama Tuhan. Ya, itu juga yang terjadi sekarang ya. Di tengah-tengah kesulitan mereka, bukan berarti nggak ada persoalan, ada persoalan. Tapi mereka mau merelakan sama Tuhan. Dan ini ya yang abang bilang tadi. Sampai akhirnya bukan persoalan itu yang menjadi perhatian mereka, tapi kekaguman mereka setiap hari sama Tuhan, sama Kristus. Itu yang menjadi poin perhatian mereka. Itu yang menjadi kegelisahan mereka. Ketika aku nggak bisa merasakan Tuhan, merasakan anugerah, ya, eh, kenikmatan untuk bisa menikmati Tuhan, itu yang harusnya menjadi persoalan utamaku. Ya, dan itu yang harusnya menjadi poin perhatian kita untuk kembali menikmati Tuhan dalam keseharian kita. Jadi kayak makanan, ya ikan, itu bukan menjadi persoalan utama, tapi yang menjadi persoalan utama adalah bagaimana kita bisa kembali menikmati Tuhan. Bagaimana kita bisa dengan sikap hati yang kayak Petrus tadi sampai takluk, tersungkur di hadapan Tuhan, di hadapan Kristus, ya. Dan pada akhirnya mereka rela untuk kehilangan semuanya demi bisa menikmati Tuhan. Mereka mau untuk mengasihi yang dikasihi Tuhan. Mereka mau untuk mengalami apa yang dialami oleh Tuhan. Mereka mau untuk ya, ini ya berpengalaman dengan Kristus, ya memikul kayak yang kita bahas kemarin, memikul salib yang Kristus juga pikul. Itulah para murid. Jadi dan mereka dengan senang hati, itu dengan kerelaan hati, bahkan dengan sukacita Bang rasa untuk mengikuti Kristus itu. Sekalipun mereka tahu konsekuensinya. Ya kayak yang kita bahas kemarin. Oke, itu yang bisa Abang sampaikan untuk mengakhiri PA kita. Mari kita tutup dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk perenungan ini, perenungan yang membawa kami untuk takluk, untuk kagum kepada Engkau ya Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur kami boleh Tuhan ingatkan lewat lawatanmu kepada Petrus dan para murid lainnya yang membuat kami harusnya takluk, kagum, dan menikmati Tuhan dengan cara yang berbeda, cara yang berlimpah. Ajari kami untuk bisa seperti murid-Mu itu ya Tuhan, yang bisa merasakan kuasanya Tuhan. Mampukan kami, karena kami hanyalah manusia yang terbatas, yang penuh dengan dosa, penuh dengan kelemahan. Mampukan kami untuk bisa punya penghayatan yang utuh, yang benar, yang daripadamu, agar akhirnya kami boleh melepaskan semuanya, merelakan apa yang kami punya, untuk bisa memikul apa yang Tuhan pikul, untuk bisa mengasihi yang Tuhan kasihi, untuk mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Mampukan kami untuk bisa menghayati itu ya Bapak. Kami sadar kami seringkali terjebak dengan kesulitan-kesulitan kami, ketakutan-ketakutan kami. Kami mau merelakan itu semua kepada Tuhan. Kami mau seperti apa yang Petrus katakan, karena Engkau yang mengatakannya. Kami mau untuk melayani bersama dengan Engkau. Mampukan kami untuk bisa menghayati itu. Hanya melalui nama yang indah, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima dan sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan. Amin.